warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Nur Pratiwi, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resensi buku yang berjudul Fikih Seputar Zakat Fitri karangan Hanif Lutfi LCMA untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih dan Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Baik, yang pertama mengenai identitas buku. Buku yang saya resensi ini berbentuk e-book dengan judul Fikih Seputar Zakat Fitri yang ditulis oleh Bapak Hanif Lutfi LCMA dengan editor Maharanti Marfuah, dan setting dan layout oleh Abu Hunayfa, kemudian desain cover oleh Haris Fauzi dengan berhalaman 71 halaman, diterbitkan oleh Rumah Publishing Jakarta Selatan dan dicetak pada bulan Mei 2020. Selanjutnya mengenai biografi penulis. Buku Fikih Seputar Zakat Fitri ini ditulis oleh Bapak Hanif Lutfi LCMA yang lahir di Grobogan pada tanggal 18 Januari 1987. Sekarang beliau bertempat tinggal di Kluster Alam Semai, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Riwayat pendidikan yang dijelaskan dalam buku ini adalah sebagai berikut. Beliau telah menempuh S1 di Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Arab Saudi atau Libya, Jakarta, Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab. Kemudian S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah, Depok, Fakultas Syariah dengan Prodi Muamalah. Kemudian S2 beliau mengambil di Institut Ilmu Al-Quran, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah. Kemudian beliau juga merupakan penulis dan peneliti di Rumah Fikih Indonesia. Kemudian mengenai isi buku. Buku ini oleh penulis disajikan dalam bentuk tanya jawab seputar zakat fitri. Di dalam buku ini terdapat 33 pertanyaan yang sudah dikupas jawabannya oleh penulis. Yang pertama mengenai pengertian dari zakat fitri. Zakat fitri adalah sedekah yang diwajibkan dan dilaksanakan pada saat tenggelamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Selanjutnya mengenai keutamaan dari zakat fitri adalah sebagai penghapus segala amal yang sia-sia selama bulan Ramadan dan juga sebagai sarana tolong-menolong antar sesama yang kurang mampu. Hukum pelaksanaan zakat fitri menurut mayoritas ulama yaitu fardu atau wajib. Dasar pensyariatan zakat fitri dapat kita lihat dari beberapa hadis riwayat. Contohnya yaitu hadis riwayat Abu Daud. Nah, kemudian zakat fitri ini dikeluarkan oleh seluruh umat muslim, baik laki-laki, perempuan, orang tua maupun anak-anak, budak maupun orang yang merdeka, dan juga diwajibkan kepada orang yang mampu. Nah, mampu di sini artinya mereka yang memiliki makanan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang yang wajib dinafkahi pada malam Idul Fitri dan besoknya. Waktu pelaksanaan zakat fitri ini menurut Imam Syafi'i yaitu sejak tenggelamnya matahari terakhir pada bulan Ramadan. Bentuk zakat fitri pada dasarnya adalah makanan pokok yang belum matang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memerintahkan kepada kita untuk
memberikan zakat fitri berupa to'am atau makanan, kurma, gandum, zabib, dan akib. Kemudian ukuran membayar zakat yang telah ditentukan adalah 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud adalah kedua telapak tangan yang dikaitkan, kemudian diisi di dalamnya makanan pokok yang akan dizakatkan. Contohnya beras. Pada dasarnya di Indonesia 1 sok itu dibakukan menjadi 2,5 kg. Ada juga ulama yang memperbolehkan membayar zakat berupa uang yang senilai dengan ukuran zakat. Kemudian zakat fitrah itu disalurkan kepada 8 golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. 8 golongan tersebut yaitu 1. Orang miskin, 2. Orang fakir, yang ketiga amil zakat atau panitia zakat, yang keempat mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam, kemudian yang kelima ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam suatu perjalanan, kemudian yang keenam adalah rikob atau budak, yang ketujuh gorim, orang yang memiliki hutang, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah atau biasa kita sebut dengan fisabilillah. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Di sini saya menemukan beberapa kelebihan atau keunggulan dari buku ini, yaitu yang pertama, cover buku yang sangat menarik dengan pemilihan warna yang cerah dan terang, yaitu biru, sehingga membuat pembaca tertarik untuk membaca buku ini. Yang kedua, pemilihan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Yang ketiga, di dalam buku ini terdapat dalil dari hadis maupun ayat Al-Quran yang dapat memperkuat materi pembahasan. Yang keempat, di dalam buku ini terdapat beberapa gambar sehingga dapat memperjelas dan memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai zakat fitri itu sendiri. Kemudian, kekurangan dari buku ini ada 2, yaitu 1. Ada salah satu bab yang tidak terlalu lengkap dalam penjelasannya. Yang kedua, di dalam buku ini tidak terdapat daftar pustaka atau daftar referensi. Kemudian, saran dan masukan untuk buku ini. Karena ada salah satu bab yang hanya menyebutkan ayat Al-Qur'annya saja tanpa memberikan isi dari ayat tersebut, maka kurang memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pembaca. Saran dari saya sebaiknya memberikan penjelasan dari ayat Al-Quran supaya pembaca bisa lebih paham dan lebih jelas. Yang kedua, memberikan daftar pustaka atau daftar referensi supaya para pembaca dapat mengetahui sumber pengambilan materi dari buku tersebut. Untuk kualitas buku ini sangat sesuai dan cocok untuk semua kalangan yang ingin mengetahui atau kurang mengetahui tentang ilmu zakat fitri. Karena buku ini disajikan dalam bentuk tanya jawab sehingga dapat mempermudah pembaca dalam mengetahui poin-poin penting dari zakat fitri itu sendiri. Demikian hasil resensi buku yang berjudul Fikih Seputar Zakat Fitri yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.